Ada video kemarin yang direkam, ada salah satu pasien, ini sebenarnya apoteker ya, menanyakan, Pak, mana sampean kok nyuap saya? Sampean ada surat swabnya? Pak Wali Kota, jawabannya bingung, tidak ada. Itu kan, itu orang yang Pak diberikan pemahaman ya gitu. Kami di sini menemukan analisis problem. Analisis problemnya begini. Media sejak pada tanggal 5 Juni ya kemarin itu penutupan pertama itu sanksi besar bagi wali kota yang ikut campur, bagi wali kota yang ikut campur, baik wali kota Surabaya maupun Bangkalan, karena di sana bukan memberantas atau menjauhi pandemi, seakan-akan dengan pencegahan kemarin pada tanggal 5 Juni itu adalah membeludak pandemi. Karena apa? Pencegahan di situ menimbulkan kerumunan besar, dan undang-undang peraturan Satgas COVID-19 ini nggak boleh kayak gitu. Sebenarnya harus ada jarak. Mohon maaf, Pak Wali Kota langsung hadir di sana pada tanggal 5 itu. Jangan ini video beredar Pak di mana-mana. Itu satu. Yang kedua, seakan-akan orang Madura terpojokkan dengan hal ini. Berita yang dirilis oleh detik.com bahwa orang Madura seakan-akan mempunyai daging tidak baik. Kenapa? Karena rata-rata orang Madura diklaim bahwa yang kena COVID mayoritas Madura. Gitu loh. Dan orang ini Pak, media loh Pak. Tunggu. Ya, tunggu dulu. Ini media. Jadi media itu dibaca oleh publik dan publik memahami begitu. Ini yang begitu. Terus terkait orang Madura yang mau ke Surabaya melintas tetap pakai swab. Pulangnya juga begitu. Sekarang perjalanan kemarin pencegahan di Suramadu. Pulang berangkat dari Madura, antrinya berapa kilo? Lebih 100 kilo antrinya. Ini konsekuensi besar bagi pejabat daerah, walaupun toh Forkopimda yang mengatakan itu. Ini jelas salah karena di sana mengundang keramaian dan kerumunan. Apa landasan undang-undang yang diberikan? Satu, win-win solusinya. Saya juga mengkritisi dan ada solusi. Akankah wali kota tetap mengkonsistenkan orang-orang Madura yang mau melintas dan swabnya dilakukan di Suramadu? Ini tidak layak karena di Surabaya ada lokasi khusus, di Bangkalan ada lokasi khusus. Solusinya di Bangkalan, di Tangken, tidak harus di Suramadu gitu loh. Karena Suramadu itu satu arah. Kalau misalnya ada 2 juru masuk dari Bangkalan, ada Suramadu, ada akses Kamal, ya dua-duanya harus ada penjagaan ketat dari Satgas. Ini kan terkait teknis pemerintah. Sekarang seakan-akan rakyat Madura yang salah, pemerintah tidak sadar. Sebenarnya penyebaran pandemi tugas pertama adalah pemerintah. Tapi seakan-akan ketika rakyat sudah dikenal salah rakyat, ini nggak boleh kayak gitu. Sedangkan rakyat berlindung di balik pemerintah daerah. Yang ketiga Pak, pencegahan kemarin arah yang sama, ya kan, arah yang sama di arah Surabaya. Jadi selatan dan utara. Sekarang sudah pindah solusinya ke Bangkalan untuk yang pintu masuk, untuk yang pintu keluar di pintu masuk Suramadu yang mau ke Madura. Sekarang ini bagaimanapun caranya agar rakyat Madura tidak takut terhadap ini, karena dengan kondisi swab itu rakyat Madura banyak yang susah sekarang, bahkan ininya terinfeksi gara-gara swab. Pertanyaan saya, apakah wali kota dan bupati Bangkalan menanggung risiko itu? Ini jangan-jangan yang menyuap swab antigen itu rata-rata tidak punya surat rekomendasi dari dokter. Bahaya. Toh jangan-jangan penularan virus berada di tenda-tenda itu. Ini bahaya Pak. Maka pemerintah daerah, baik wali kota Surabaya dan semacamnya harus punya solusi. Terus selanjutnya yang keempat, yang sudah positif dalam kurung OTG ini dikarantina tempatnya, lihat sendiri. Apakah layak tempat kayak gitu? Sehingga beredar yang OTG ditempatkan di situ tidak ada tempat solusinya, airnya minim. Bagaimana? Dan di dalam tidak ada satgas yang menjaga jarak mereka.
kerumunan, ini sudah banyak yang kerumunan. Eksistensi pemerintah, ayo sadarkan diri, jangan salahkan rakyat. Banyak mall-mall di Surabaya belum ditutup, Pak, kerumunan. Banyak hiburan-hiburan belum tutup, kerumunan. Banyak pasar-pasar belum tutup, kerumunan. Kok hanya warga Madura seperti itu? Jadi Pak Dandim dan juga Pak Wali Kota, mohon semohon-mohonnya rakyat Madura untuk tidak dilakukan swab antigen di akses jalan lalu lintas umum. Kalau di akses jalan lalu lintas umum, satu, melanggar aturan lalu lintas. Perlu dikaji itu. Gak boleh di tengah jalan dihadang lalu dimasukkan lalu di swab. Mana aturannya itu? Halo, kita rakyat harus bersinergi dengan pemikiran pemerintah untuk membawa sebuah solusi yang baik, alternatif yang baik, sehingga objek dan korban tidak tertuju kepada orang Madura. Intinya begitu. Dan saya mohon untuk tanggapan selanjutnya, hasil musyawarah mufakat dari seluruh rakyat dan warga Madura, swab kalau tidak mau dihapus, sebenarnya ini swab harus sepakat dibubarkan. Tunggu, Pak. Ini ada alasannya. Kenapa kok dibubarkan? Karena di sana yang menyebabkan kerumunan. Itu indikator permasalahannya. Seandainya swab tidak menimbulkan kerumunan, monggo, itu kebijakan pemerintah. Terus, yang kedua, yang terakhir, Pak. Kalau ini tidak boleh digeser, apa alasan pemerintah? Kita itu bukan kekurangan. Satgas di mana-mana dibentuk oleh daerah, dan ketua satgasnya sesuai dengan aturan Mendagri yang dilakukan adalah kepala daerah. Ketua satgasnya, ya kan? Kepala daerah, gugus tugasnya itu kepala daerah. Kalau banggakan dia bupati, kalau sini wali kota. Wali kota mempunyai kebijakan penuh dalam hal ini. Jangan melempar ini Forkopimda. Itu kan alasan saja, Pak. Terus ini terakhir dari kami, kalau solusi ini belum jelas, tidak ada pembongkaran tenda-tenda yang menyuap itu, apalagi identitas dan sertifikat bahwa yang menyuap itu sehat tidak ada. Ada video kemarin yang direkam, ada salah satu pasien, ini sebenarnya apoteker ya, menanyakan, Pak, mana sampean kok nyuap saya? Sampean ada surat swabnya? Pak Wali Kota, jawabannya bingung, tidak ada. Itu kan, itu orang yang Pak diberikan pemahaman kayak gitu. Dulu. Jadi tuntutan kami yang terakhir untuk bagaimana jangan mencegat orang Madura di pintu masuk Suramadu atau pintu keluar. Jangan. Kalau itu tidak bisa, berikan jalan alternatif yang tidak kerumun dan di dalamnya menjaga 5M, di antaranya menjaga jarak. Terima kasih.